Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di ibadah online SAF House of Restoration. Semoga saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan marilah kita akan memberikan persembahan penuh dengan sukacita bagi Tuhan kita. Saudara silakan transfer ke rekening yang tertera di layar Anda, maupun saudara bisa melakukan scan barcode di barcode yang tertera di layar Anda. Di hari Selasa, kami mengundang saudara sekalian untuk bisa bergabung di IG Live di Instagram kita @safsby pada jam 8 malam hingga jam 9 malam. Akan ada beberapa kesaksian dari para KTB leaders yang dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Di hari Kamis, kita akan adakan KTB seperti biasa, secara online. Untuk detailnya akan di-share di KTB group masing-masing. Jangan lupa di hari Kamis kita akan adakan KTB. Shalom semuanya, happy Sunday buat kita semua. Hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita kembali lagi beribadah. Kita mau memuji, menyembah Tuhan kita, dan juga kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan biarlah hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bersatu hati, kami menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan ini menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memulai, dan biar kami siap juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku
kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan saat ini mungkin situasi di sekeliling kami ini sedang tidak kondusif Tuhan. Virus corona ini mungkin sedang naik lagi Tuhan. Banyak kasus Tuhan yang kami jumpai, bahkan di lingkaran terdekat kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu terus ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kuatkan setiap hari kami Tuhan, untuk melalui ini semua dengan baik Tuhan. Biar kami gak hilang kepercayaan kami Tuhan, di situasi yang terendah sekalipun Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang lebih kuat lagi Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Hari ini kami ingin berdoa Tuhan bersama buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, yang sedang lagi dirundung oleh banyak permasalahan Tuhan. Tapi kami percaya, kami ingin bersatu hati Tuhan, kami ingin bangkit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu itu yang luar biasa terus ada bersama dengan kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjaga tetap kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Pagi hari ini kita masuk di dalam bulan Agustus dan tanggal 22 pagi ini kita sampai kepada firman Tuhan tentang radical kindness yang keempat saudaraku, yaitu menunjukkan simpati. Menunjukkan simpati. Sebenarnya ketika saya menuliskan judul demi judul, saudara-saudaraku, ketika sampai pada titik ini, saya merasa bahwa banyak kita di antara kita yang tahu apa itu simpati. Tetapi mengapa saya masukkan ini di dalam radical kindness? Karena saya mengajak saudara-saudara untuk memahami dengan benar betapa pentingnya simpati itu di dalam menyatakan kemurahan hati. Dan saudara-saudara, saya teringat ketika berbicara tentang simpati ini, saudara-saudara, peristiwa di mana dalam kitab Ayub yang mengalami musibah luar biasa, lalu didatangi oleh teman-temannya. Ada 3 teman yang pertama yang mendatangi Ayub, saudaraku. Dan tahukah saudara-saudara bahwa kita itu kadang-kadang perlu melukai orang untuk dapat menolong orang itu. Pernahkah saudara terpikir bahwa saudara atau saudara punya pengalaman di mana setelah saudara terluka, saudara dilukai, maka justru kemudian saudara-saudara mampu dan sanggup untuk bangkit dan menolong diri saudara sendiri. Kadang-kadang hal itu dapat berhasil, saudara-saudara. Contohnya, ada satu kasus di mana seorang wanita yang baru saja kehilangan suami dan anaknya karena dibunuh, saudara. Maka kemudian dia dibawa ke rumah sakit sebab dia tidak bisa tidur. Dia mengalami depresi berat, dia sulit tidur, dan di rumah sakit itu dia sudah dirawat hampir 3 bulan, dan untuk tidur dia bergantung kepada obat tidur, saudaraku. Dan dokter perawat berusaha menolong dia untuk dia bisa melepaskan obat tidur, kebergantungan kepada obat tidurnya. Tetapi nampaknya tidak ada usaha yang berhasil, saudara-saudara. Sampai satu kali ada seorang perawat yang datang ke kamar dari wanita ini dan dia mengatakan, "Tahukah kamu bahwa namamu baru saja dibicarakan di meja makan oleh para perawat di sana, perawat-perawat muda. Mereka sedang membicarakan kamu." Lalu kemudian wanita ini bertanya, "Kira-kira mereka membicarakan apa ya?" Kemudian perawat itu mengatakan, "Kamu jangan marah ya." "Iya. Mereka membicarakan kamu dengan mengatakan, wanita itu, kamu itu sudah kecanduan obat tidur." Nah, saudara, wanita ini punya latar belakang wanita yang baik-baik. Ketika dia mendengar orang menggosipkan dirinya bahwa dia kecanduan obat tidur, dia marah. Dia mengatakan, "Saya ini wanita baik-baik. Saya terpelajar. Saya sangat tersinggung ketika orang membicarakan, menggosipkan saya memiliki kebergantungan obat tidur." Dia mengomel-ngomel, dia marah-marah, dan dia mengatakan, "Saya tidak akan minum obat Demerol itu. Itu merek obat tidurnya. Saya tidak mau minum itu. Sampai kapanpun saya tunjukkan bahwa saya tidak kecanduan." Dan kemudian benar wanita ini dengan kemarahannya
Tidak berapa lama kemudian ada 2 perawat yang mau masuk ke kamar itu untuk memberikan obat karena ini menjelang malam. Untuk dia bisa tidur, dia mengatakan, saya tidak mau sentuh obat itu. Saya tidak mau sentuh, saya tidak mau makan obat itu. Gak apa-apa, saya bisa atasi ini semua. Dan para 2 perawat ini mereka kebingungan dan ketakutan lalu panggil dokter karena pasiennya tidak mau minum obat tidur. Dan akhirnya saudara, pasien ini bersikuku untuk tidak mau menyentuh obat itu sama sekali. Dan ketika dia terus bersikuku seperti itu sampai padanya dengan kemarahan dia mau tunjukkan bahwa dia tidak kecanduan obat tidur. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika dia menjadi marah, ada motivasi di dalam dirinya, internal motivation, di mana dia ingin menunjukkan, dia ingin bangkit saudara-saudara. Dan ternyata itu berhasil untuk wanita ini. Pada akhirnya dia sama sekali tidak membutuhkan obat tidur itu karena ada motivasi dari dalam, sebab dia marah karena dianggap kecanduan obat tidur. Saudara, kadang-kadang cara kita menolong orang bisa seperti itu saudara-saudara. Di mana kita membuat orang itu terluka sehingga orang itu bangun dari kondisinya, sadar dari kondisinya. Dan dia ingin menunjukkan, membuktikan bahwa dia tidak seperti yang orang katakan. Tetapi tidak selalu cara kita menolong orang lain dengan cara melukai. Sayangnya banyak orang berpikir, termasuk ketika mendewasakan orang, menolong orang itu dengan cara terus melukai saudara-saudara. Nah, kita perlu belajar simpati yang benar. Karena ada kalanya seperti itu, tetapi tidak selalu seperti itu. Mari kita perhatikan dalam situasi Ayub. 3 teman Ayub yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Dalam Ayub pasal 4 sampai pasal 31 membuat dia marah. Membuat Ayub marah. Seperti cerita saya sebelumnya, nampaknya 3 teman Ayub ini ingin memojokkan Ayub, menolong Ayub dengan cara memojokkan dia, melukai Ayub. Mereka menuduh Ayub berdosa dan mereka begitu bersikuku dengan pendapat mereka sendiri sehingga mereka sebenarnya lebih tertarik kepada kepentingan mereka, yaitu untuk dianggap pendapat mereka benar daripada melihat dengan sungguh-sungguh, dengan jujur kondisi yang sedang dihadapi oleh Ayub. Nah, kita memperhatikan bagaimana seharusnya kita memiliki simpati, kita berkemurahan hati dengan menunjukkan simpati itu. Saya melihat melalui kebenaran firman Tuhan ada 2 hal yang saya ingin ajarkan pada pagi hari ini. Yang pertama saudara, tertariklah. Kita harus tertarik kepada jiwa sesama manusia. Untuk kita bisa berkemurahan hati dan menunjukkannya melalui simpati. Saudara dan saya harus tertarik kepada jiwa manusia itu sendiri. Sesama jiwa manusia. Kita harus bisa menembus kulit, kita harus bisa menembus status sosial. Kita harus menembus banyak hal yang menyebabkan kita kadang-kadang lebih tertarik kepada seseorang daripada orang lain karena kita melihat ada kedekatan-kedekatan. Saudara-saudara, apa itu simpati? Simpati itu secara sosial berarti suatu proses di mana seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain. Berarti simpati itu diawali dengan rasa tertarik, saudara-saudara. Tertarik kepada orang lain. Secara alamiah kita itu tertarik dengan orang yang lebih dekat, orang yang kita cenderung kenal, cenderung kagumi.
Tidak heran kita itu lebih mudah bersimpati dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita, misalnya kedekatan geografis. Sama-sama dari Surabaya, sama-sama dari kota Surabaya, sehingga kita kemudian merasa lebih mudah ketika apa yang terjadi kepada orang di Surabaya, kita lebih mudah bersimpati. Kalau saudara dari Indonesia lalu pergi ke luar negeri, lalu ketemu dengan orang Indonesia yang di sana, saudara akan merasa ada kedekatan geografis karena berasal dari negara yang sama, sehingga kita lebih mudah bersimpati. Ada juga kedekatan sosial, sama-sama dari suku yang sama, dari latar belakang suku yang sama. Kedekatan historis, sama-sama alumni dari sebuah sekolah, alumni dari sebuah universitas, alumni dari sebuah tempat, sama-sama pernah belajar di Shanghai misalnya. Jadi saudara-saudara pasti punya kedekatan. Kedekatan itu yang menyebabkan kita mudah bersimpati, bahkan mudah untuk trust, untuk percaya, saudara-saudara. Karena simpati kemudian akan diikuti oleh trust. Sama-sama dari agama dan atau kedekatan-kedekatan yang lain. Namun saudara-saudara, kita bisa menjadi orang yang bermurah hati menurut firman Tuhan, menurut standar dari firman Tuhan, maka kita harus memiliki simpati yang melampaui simpati yang alamiah oleh karena faktor-faktor kedekatan itu, saudara-saudara. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 12. Ayat 14 dan 15. Tapi saya membacanya terbalik, yaitu ayat 15 dulu dan baru ayat 14. Perhatikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Turutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Mintalah kepada orang supaya ia memberkati orang-orang yang kejam terhadapmu. Ya, minta Allah memberkati mereka, jangan mengutuk. Saya memulai dari ayat 15 karena ayat 15 ini berbicara tentang rasa simpati, baik untuk kegembiraan yang dialami oleh orang lain maupun kesedihan yang dialami oleh orang lain. Turutlah bergembira dengan orang-orang yang bergembira dan menangislah dengan mereka yang menangis. Ketika berbicara tentang simpati, yang terpikir kita adalah ya simpati kepada orang yang menderita, simpati kepada orang yang sedang mengalami keterpurukan, down. Tapi saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita memiliki simpati itu bukan hanya kepada yang menderita, tetapi simpati itu juga bisa merasakan orang yang berhasil, orang yang bergembira, turut bergembira. Oh, menarik sekali saudara-saudara. Dan ketika kemudian membaca ayat 14, nampaknya tidak ada hubungan di antaranya, karena ayat 15 bicara bergembira bersama dengan orang yang bergembira, menangis bersama dengan orang menangis. Ayat 14 kemudian mengatakan sekarang minta kepada Allah supaya ia memberkati orang-orang yang kejam terhadap kamu. Kalau terjemahan baru mengatakan mintalah kepada Allah, berdoalah supaya supaya Tuhan memberkati mereka dan jangan mengutuki mereka. Nah, apakah ada hubungannya tadi antara simpati kepada orang yang bergembira, kepada orang menangis, lalu sekarang berdoa supaya kita jangan mengutuki orang yang berlaku tidak adil, berlaku kejam kepada kita. Saudara, kalau kita baca ayat 14, nampaknya tidak ada hubungan di antaranya. Tetapi sesungguhnya keduanya berakar pada hal yang sama, yaitu apa? Selflessness atau self-denial, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan penyangkalan diri. Kedua-duanya memiliki akar yang sama, yaitu kemauan, kerelaan untuk tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, untuk menyangkal diri sendiri. Kita bisa memberkati orang yang kejam, orang yang menganiaya, orang yang berlaku tidak adil kepada kita, jika kita lebih
peduli kepada keberadaan kekal mereka. Kita dibawa untuk tidak memikirkan diri sendiri, kita dibawa untuk memikirkan diri mereka dan memandang lebih jauh, lebih dalam lagi bahwa mereka itu punya jiwa. Dan kalau kita mendoakan mereka, maka kita mendoakan supaya mereka diberkati, diselamatkan, sehingga padanya mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan dan akhirnya mereka menyadari anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara perhatikan bahwa tertarik kepada jiwa saudara-saudara, jiwa sesama manusia. Mari saya mengajak kita jemaat SHI berbicara tentang simpati. Kita memandang semua orang itu bahwa mereka punya jiwa. Jiwa yang tidak punya suku dan bangsa. Di hadapan Tuhan semua jiwa itu sama, saudara-saudara. Mari kita belajar untuk mengembangkan simpati yang melampaui kedekatan-kedekatan sosial, kedekatan suku, kedekatan bangsa, kedekatan agama. Karena kita merindukan sebagaimana Bapa merindukan agar semua orang dapat diselamatkan. Ketika kita berpikir sampai sejauh itu, maka ketika saudara dan saya mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, maka saudara dan saya diajar oleh firman Tuhan untuk bersimpati dengan mendoakan untuk mereka diberkati Tuhan. Untuk mereka dijamah oleh Tuhan dan bukan dikutuki oleh Tuhan. Sampai ketika kita berpikir sejauh itu, maka saudara akan mampu bergembira dengan orang lain ketika orang itu mengalami kegembiraan atau keberhasilan. Kita biasanya dengan mudah mengatakan bergembira dengan orang lain, congratulations, senang kepada orang lain, karena orang itu adalah teman kita. Orang itu orang yang baik kepada kita, maka kita dengan mudah mengatakan congrats. Tapi pertanyaan saya, bagaimana kalau orang itu adalah orang yang memusuhi saudara-saudara? Orang yang berlaku tidak baik kepada saudara-saudara. Apa yang saudara pikirkan tentang mereka ketika mereka mengalami keberhasilan, saudara-saudara? Mengalami keberhasilan atas kerja keras mereka. Saudara dan saya harus belajar berkemurahan hati dengan menunjukkan simpati, bergembira bersama dengan mereka. Kita mampu bergembira dengan orang bergembira sekalipun mereka adalah orang yang tidak senang dengan kita. Karena apa? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berkemurahan hati. Melampaui dengan tertarik bahwa di balik semua ini ada jiwa yang berharga di mata Tuhan. Ada jiwa yang berharga di mata Tuhan. Saudara perhatikan, kita diajar untuk tertarik kepada jiwa di balik tubuh. Ada jiwa di balik tindakan-tindakan yang menyenangkan. Ada jiwa, saudara-saudara, di mana Kristus telah mati bagi mereka. Lukas 15 ayat 4 mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jika ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara perhatikan, itu hati Yesus. Di mana dia akan mencari yang terhilang, betapa berharganya jiwa. Mari saya mengajak seluruh jemaat untuk mengembangkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita bersimpati, menunjukkan simpati, bergembira bersama dengan orang yang bergembira dan menangis bersama dengan orang yang menangis, sekalipun mereka bukan orang yang dekat dengan kita, karena kita memperhatikan jiwa mereka. Sehingga dengan demikian kita berdoa supaya orang bisa dibukakan matanya untuk dapat melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang baik kepada semua orang. Ketika kita menunjukkan simpati kepada semua orang, saudaraku. Perhatikan, di dalam Amsal pasal 24 ayat 14, ayat 16 mengatakan begini. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali.
Tetapi sebaliknya orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Oh haleluya, mungkin kita senang ya. Orang jahat akan lebur oleh malapetaka. Tapi perhatikan ayat yang ke-17. Janganlah senang kalau musuhmu celaka. Dan janganlah gembira kalau ia jatuh, saudara. Jadi saudara-saudara, sekalipun Tuhan itu memiliki wewenang untuk menghukum, tetapi saudara dan saya tidak punya hak untuk bersuka cita, untuk senang atas hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada orang durhaka sekalipun. Wow, waduh, ini menghantam kita semua. Bukankah kita biasanya senang ketika melihat orang-orang yang kita tidak sukai kemudian jatuh, mengalami masalah, kita kemudian bersuka cita, dan disitulah Tuhan menegur kita, itu daging kita, saudara-saudara. Tuhan mengajak kita untuk berkemurahan hati melampaui daging kita. Karena kita melihat mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Ayat 17 mengatakan dalam Amsal 24, janganlah senang kalau musuhmu celaka dan jangan gembira kalau ia jatuh. Ini simpati menurut firman Tuhan juga, saudara-saudara. Sebab ayat 18, pasti Tuhan akan melihat perbuatanmu itu dan menilainya jahat, lalu tidak lagi menghukum musuhmu itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan juga melihat hati kita. Apabila kita bersuka cita atas ketidakmujuran dari orang-orang yang kita tidak sukai, saudara, berarti tidak berkemurahan hati di sana. Firman Tuhan bahkan mengatakan kita jahat, saudara-saudara. Jahat, wow. Kadang kita berpikir itu normal. Sebab orang-orang lain dunia melakukan itu. Mereka bersorak ketika musuh mereka jatuh, ketika orang yang memperlakukan mereka tidak adil jatuh, ketika orang yang memperlakukan mereka dengan tindakan yang tidak menyenangkan, mereka kecelakaan, mereka jatuh, mereka bersorak. Tapi firman Tuhan menegur kita bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap berkemurahan hati, memandang mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga di hadapan Tuhan, di mana anak Allah Yesus Kristus telah mati bagi mereka. Kita tidak boleh bergembira atas semua itu. Kita harus memberkati mereka. Kita harus mendoakan mereka. Itulah bentuk simpati yang kita harus tunjukkan, saudara-saudara. Kita harus tunjukkan, disinilah self denial terjadi, penyangkalan diri terjadi. Saudara pikir penyangkalan diri sebatas di mana saudara-saudara harusnya punya waktu untuk main game, lalu saudara pakai untuk membaca firman, pakai untuk berdoa, pakai untuk mengunjungi, melayani, that's okay. Tetapi saudara perhatikan ini, penyangkalan diri yang kemudian berbicara tentang ketika hati kita yang terluka. Tetapi Tuhan mengatakan Anda tidak boleh tertawa apabila orang yang melukai Anda kemudian sedang mengalami kemalangan. Sebab itu adalah kejahatan. Simpati juga berbicara tentang hati kita, memandang jiwa di hadapan Tuhan, semua jiwa berharga. Saudara, yang kedua adalah dengarkan. Kalau yang pertama tertariklah kepada jiwa sesama manusia. Yang kedua dengarkan. Harus mendengarkan apa yang dibutuhkan daripada bertanya apa yang saya bisa lakukan. Dengarkan. Inilah yang Yesus lakukan. Dia selalu menerima di posisi mana mereka berada. Dia selalu mulai dari mana orang-orang yang datang kepadanya itu berada. Ketika dalam Yohanes pasal 4, ketika wanita Samaria itu datang, Yesus mulai dari keberadaan wanita itu. Dia menerima wanita itu dan perlahan-lahan membimbing wanita itu menyadari bahwa dia telah bersuami 4, lebih dari 4. Yesus mengajak dia untuk menyadari keberadaannya dan Yesus menerima. Saudara perhatikan, dalam Ayub pasal 4, Elifas, teman Ayub,
sahabat Ayub sebenarnya punya kemampuan, kapasitas untuk bersimpati. Tapi dia justru menanggapi Ayub yang depresi, tertekan dengan pembelaan yang benar dan terbaik menurut dia. Terbaik dan benar menurut Elifaz. Ini yang sering kita lakukan. Kita cepat berpikir apa yang saya bisa lakukan ya, apa yang saya bisa lakukan. Tanpa mendengar, tanpa memperhatikan apa sebenarnya yang dia butuhkan, saudara-saudara. Ayub pasal 4, ayat 3-6 mengatakan demikian. Ini perkataan Elifaz. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Seolah-olah Elifaz mengatakan, bukankah kamu ini biasanya khotbah? Bukankah kamu biasanya menguatkan orang? Bukankah kamu yang biasanya berbuat baik? Sekarang kamu sedang mengalami kemalangan. Kenapa kamu tertekan? Kenapa kamu depresi? Kadang-kadang kita tidak bisa menerima seseorang yang kita anggap sebagai orang yang biasa pelayanan lalu tertekan dan depresi. Kita tidak bisa terima itu. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada saudara dan saya, sepanjang kita masih hidup di dunia, kita masih manusia. Kita masih membutuhkan dukungan orang lain. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menganggap orang kuat. Dan kita kemudian terus bersikap keras. Karena dia adalah seorang pemimpin. Karena dia adalah seorang yang bisa. Saudara-saudara, simpati mengajarkan kita untuk listen. Dengarkan. Jangan cepat-cepat menghakimi. Saya suka value yang kita punya, no judgment. No judgment. Kita bagaimana bisa no judgment? Kalau kita tidak mau mendengar, saudara-saudara. Kita belajar mendengar. Pemimpin KTB, saya mengajar untuk mendengar. Mendengar. Itu sebabnya saya dorong terus di dalam KTB untuk memberikan kesempatan untuk semua bisa sharing. Supaya bisa mendengar apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi isi hati dari jemaat domba-domba yang kita layani. Jangan sampai kita terlalu banyak bicara. Saudara-saudara, ini yang kadang-kadang kita lakukan seperti Elifaz. Jika seseorang itu negatif, mengalami kemalangan, mengalami kedukaan, maka kita dengan cepat menyodorkan yang positif. Seperti Elifaz langsung mengatakan, kamu ini biasanya nguatin orang, sekarang kamu teriak-teriak, kamu nangis, kamu gak pantas untuk itu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menganggap itu normal, wajar. Tetapi saudara perhatikan firman Tuhan mengajarkan untuk kita bergembira dengan orang yang bergembira dan menangis dengan orang yang menangis, saudara-saudara. Jangan sampai kita kemudian bergembira kepada orang yang menangis, orang yang sedang mengalami kemalangan lalu kita mengatakan begini, itu kecil, itu harusnya kamu sanggup, itu kamu mampu. Saudara-saudara, kita kadang-kadang cepat menyodorkan sesuatu yang positif tanpa mendengar terlebih dahulu. Seseorang yang sedang bersedih misalnya oleh karena kematian, kita langsung menyodorkan sesuatu yang positif tentang surga. Padahal saudara-saudara, perasaan kehilangan bukan soal surga atau neraka. Tapi soal kehilangan karena hubungan yang terjadi bertahun-tahun. Saya harus mendisiplin diri saya sendiri karena saya seorang pendeta, saya mengerti kebenaran firman Tuhan, tahu ayat-ayat untuk tidak cepat nyeplos. Ketika orang sedang mengalami kedukaan nyeplos, ketika orang mengalami masalah nyeplos untuk kemudian mengatakan ini dan itu sesuatu yang positif yang seolah-olah mengecilkan apa yang dia alami.
Bukan berarti saya mau membesarkannya, tetapi saudara, itulah simpati, saudara-saudara. Itulah kemurahan hati di mana kita tahan diri untuk kita bisa mendengar dulu. Dengarkan dulu. Saudara, ketika saya melayani, ada saudara-saudara kita yang mengalami COVID-19, atau mungkin yang mereka kehilangan. Saya belajar untuk keep my mouth shut, my mouth, untuk tutup mulut saya dan belajar mendengar. Tidak cepat-cepat ngomongin, tidak cepat-cepat menasehati, saudara-saudara. Kenapa? Karena itulah bentuk kemurahan hati untuk kita menunjukkan simpati, untuk belajar menangkap apa sih yang menjadi kebutuhannya. Saya yakin bahwa orang yang berduka itu tahu bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia bersama dengan Tuhan di surga, dia bersama dengan Yesus. Tetapi dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara, perhatikan pada waktu Yesus di dalam Yohanes pasal 11, pada waktu Lazarus meninggal dunia, lalu kemudian dia diberitahu kabar ini. Dia kemudian menuju ke Betania, dan ketika perjalanan menuju ke Betania, dia bertemu dengan Maria, saudara Lazarus itu. Dan Maria melaporkan bahwa Lazarus meninggal dunia. Dia mengatakan, seandainya engkau ada, mungkin itu tidak terjadi. Lalu Yesus mengatakan, percayakah kamu bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Lalu Maria mengatakan, percaya. Dan Maria berkata, itu akan terjadi nanti. Tapi Yesus kemudian tidak mengkhotbahi Maria panjang lebar. Karena Maria sedang bergumul dengan perasaan kehilangan saudara laki-lakinya, tulang punggung keluarga mereka. Dan ketika dia melanjutkan perjalanan lalu dia bertemu dengan Maria. Maria tidak banyak bicara. Tapi Maria hanya menangis kepada Yesus. Dan Yesus dapat menangkap. Yesus tidak banyak mengajar pada waktu Maria menangis, saudara perhatikan. Yesus dikatakan, maka menangislah Yesus. Yohanes pasal 11 mencatat Yesus juga menangis, Yesus bersimpati. Yesus coba mendengar, menangkap perasaan kebutuhan Marta dan Maria. Dan tidak cepat-cepat mengkhotbahi mereka. Kadang-kadang kita seperti Elifas, di mana kita cepat-cepat menunjuk salah benar sebelum kita mendengarkan. Atau kita cepat-cepat memberikan hal yang positif, obat yang positif ketika orang itu mengalami masalah, kehilangan dan lain sebagainya. Kita lalu memberikan cepat-cepat satu nasihat obat yang menurut kita mujarab. Saudara, kita perlu belajar. Berkemurahan hati adalah salah satu cirinya menunjukkan simpati. Ambil waktu untuk mendengar. Seringkali kita juga dengan cepat melontarkan kritikan-kritikan tanpa kita mau menempatkan diri pada posisi mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan. Apa yang mereka rasakan, saudara-saudara. Saudara harus hati-hati untuk tidak cepat berkata-kata dan melontarkan kritik sementara saudara belum pernah berada pada posisi mereka. Saya tidak setuju dengan pengajaran prosperity gospel, Injil kemakmuran, dan pengajaran saya bukan Injil kemakmuran. Tapi saya juga ingin mengajarkan kepada seluruh jemaat SAF untuk tidak cepat melakukan judgment kepada orang dengan melontarkan pernyataan-pernyataan misalnya. Ya, berdoa yang awalnya dari naik sepeda motor, nanti naik roda 4, nanti naik kemudian meningkat. Yang tadinya tidak punya rumah, kontrak sana sini, lalu kemudian mulai bisa beli rumah, berdoa untuk itu. Dan sementara saudara tidak pernah punya pengalaman. Bagaimana hidupmu naik sepeda motor? Bagaimana hidupmu harus panas, hujan naik sepeda motor atau bahkan jalan kaki?
Atau saudara terlahir dengan hidup tanpa kontrak rumah. Saudara tidak pernah kepikiran bagaimana kalau besok harus bayar kontrak sementara uang tidak ada. Lalu saudara bicara dengan enaknya mengatakan bahwa orang yang berdoa dari kontrak supaya punya rumah, saudara enteng saja bicara seperti itu. Saudara tidak mengerti kemurahan hati. Saudara harus menunjukkan simpati. Betul, pengajaran prosperity gospel salah. Tapi saya juga mengajarkan kepada kita untuk kita mengerti bahwa tidak semua orang karena itu prosperity gospel. Tapi memang itu sebuah kebutuhan dia. Kebutuhan dia untuk dia bisa hidupnya lebih baik, meningkat. Dan untuk itu dia bekerja keras, untuk itu dia belajar mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Kalau saudara tidak pernah terlahir dalam kondisi seperti itu, lalu saudara ngomong seperti itu, saudara tidak punya simpati. Saudara harus belajar bersimpati. Jangan seperti Elifas, Bildad, dan Sofar. Lalu membela kebenaran dan tidak menghiraukan betapa Ayub sedang menderita, saudara-saudara. Kunci dari menjadi konselor atau penghibur sejati adalah simpati. Dan kunci dari simpati adalah honest self-examination. Yaitu menguji diri, melihat diri dengan jujur. Apa yang saya lakukan dan rasakan jika saya berada pada situasi dan posisi yang sama dengan orang itu. Elifas harusnya bisa merasakan dulu bagaimana rasanya kehilangan anak-anak dan segala yang dipunyainya. Serta sakit kulit yang parah sampai-sampai istrinya menjauhi Ayub. Elifas harusnya bisa membayangkan itu, merasakan itu. Darulah dia datang kepada Ayub dan menghiburkan Ayub. Sayang, Elifas tidak melakukan itu, teman-teman Ayub tidak melakukan itu. Sehingga kemudian Ayub menyebut mereka sebagai penghibur sialan, saudara-saudara. Saudara, di dalam pasal 16 kitab Ayub ayat yang kedua, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Saudara, kadang-kadang kita ini bisa menjadi penghibur sialan karena kita tidak berkemurahan hati dan menunjukkan simpati. Jangan cepat berkata-kata. Belajar untuk mendengar dan menangkap kebutuhan, merasakan apa yang orang lain rasakan, supaya engkau bisa berkemurahan hati dan menunjukkan simpati dengan benar. The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Stephen Covey mengatakan bahwa masalah komunikasi terbesar itu adalah karena kita itu tidak mendengar. We do not listen to understand. Kita tidak mendengar karena kita mau mengerti. Kita itu mendengar karena kita mau menjawab. Makanya kita tidak sabar untuk mendengar. Sebab kita sudah punya rancangan di dalam pikiran kita untuk langsung menjawab. Kalau itu yang terjadi, kita akan susah menunjukkan simpati. It's okay. Saudaraku, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan menolong kita untuk menunjukkan simpati, saudara-saudara. Kadang-kadang orang Kristen menjadi orang-orang yang harsh, yang kasar. Karena kadang-kadang tahu kebenaran tapi justru kemudian menjadi kasar, saudara-saudara. Seperti Elifas, Bildad, dan Sofar. Dan Elihu, teman Ayub yang paling muda, marah kepada ketiganya. Dan juga marah kepada Ayub, karena Ayub juga membela diri, saudara-saudara. Elihu mengajar untuk listen, dengarkan. Saudara, berkemurahan hati ditunjukkan dengan bersimpati ketika kita tertarik kepada jiwa sesama manusia. Mereka adalah jiwa yang berharga. Yang kedua,
menunjukkan simpati sebagai bagian dari kemurahan hati itu terjadi ketika saudara-saudara dengarkan apa yang mereka butuhkan. Dan jangan cepat-cepat berpikir apa yang saya bisa lakukan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian ini, saudara-saudara. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan. Setiap hati bertanggung jawab untuk meresponi firman Tuhan. Sebab benih sudah ditaburkan. Pastikan hatimu adalah tanah yang gembur. Karena hanya tanah yang gembur, tanah yang subur, yang reseptif, yang menerima firman, dialah yang akan menerima tuaian buah-buah kekekalan. Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Sudahkah kita menjadi orang yang bersimpati, menjadi orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan melaluinya doamu bertumbuh, dan melaluinya pikiranmu menjadi lebih baik. Kau tidak mudah menjudge orang karena engkau mengerti. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi doa kita melalui pujian ini, supaya hati kita seperti Dia, mata kita seperti Dia, dan kualitas kasih kita menjadi seperti salibnya yang tanpa pamrih. Amin. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Menjadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Nyatakan kerinduanmu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku, aman, dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, perbarui Tuhan setulus salibmu. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Jadikan pujian ini menjadi doamu. Biarlah Tuhan membentuk kita, melumatkan kita, menghancurkan kita untuk menjadi seperti Dia. Haleluya, 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 amin. Katakan, Kau Bapa yang setia, Bapa Kau sungguh kesetiaannya luar biasa, amin. Karena Dia tidak pernah meninggalkan setiap Engkau dan saya, amin. Dan ku percaya Engkau milikku. Percayalah, percayalah bahwa Engkau adalah miliknya yang berharga, amin. Berimu yang
ingin mendengar suara kerinduanmu. Tinggikan namamu. Amin, haleluya. Karena ku tahu Dia ada di dalammu. Amin, Kau dalamku dan ku dalammu. Amin, haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, sepulus salibmu, kasihmu. Amin, Tuhan. Amin. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi. Saudara-saudara, sadarkah ketika engkau mengatakan ubah hatiku, bahwa ternyata seringkali hati kita yang berkeras? Apakah kita tidak malu ketika kita mengatakan ubah hatiku, padahal justru sebaliknya yang kita lakukan adalah kita mau mengubah hati Tuhan. Dan bukan kita yang memikul salib, tetapi kita hanya meminta Tuhan saja yang memikul salib, padahal kita perlu menyalibkan diri kita untuk kita dibentuk semakin serupa dengan Dia, menyadari betapa Dia sudah memikul apa yang kita harusnya pikul. Itu sebabnya saudara dan saya harus belajar bersimpati dengan orang lain. Tidak menyinyir, tidak mengungkapkan kata-kata yang engkau pahami, yang sebenarnya itu adalah ungkapan dari kesombongan kita. Mari kita merendahkan hati, nyanyikan ref pujian ini sebagai doa untuk kita dilumatkan, dihancurkan, dan dibentuk oleh tangannya sesuai dengan kehendaknya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Tuhan, amin. Biar mataku seperti Tuhan, Engkau bersihkan hati kami, mata hati kami, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa di surga, betapa sering kami menyatakan lagu ini Tuhan. Betapa malunya kami di hadapan-Mu, karena ternyata yang kami pertahankan adalah ego kami. Yang kami pertahankan bukan hati kami yang dibentuk oleh Engkau, tapi justru kami seolah yang ingin membentuk hati-Mu, membentuk kehendak-Mu sesuai dengan keinginan kami. Itu sebabnya kami tidak bisa menjadi peka dan bersimpati kepada pergumulan orang lain. Karena ketika kami sudah semakin merasa maju, merasa lebih dewasa, kami lupa bagaimana rasanya ketika menjadi orang yang terhilang. Kami lupa rasanya bagaimana ketika menjadi orang yang merasa bersalah. Kami lupa rasanya bagaimana menjadi orang yang diignore, diabaikan.
Sehingga kami seringkali berlari sendirian, meninggalkan saudara-saudara kami yang sebenarnya mereka masih bergumul ya Tuhan. Mari ya Tuhan, bawa hati kami untuk seperti hati-Mu ya Tuhan. Mengingat jiwa-jiwa Tuhan yang masih terus bergumul, berikan kami Tuhan kemurahan hati untuk bisa bersama-sama bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama. Mari saudara-saudaraku, saya mengundang Engkau bangkit berdiri itu. Haleluya, haleluya. Dan kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau melihat jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada dan dalam posisi apa kami sedang berada, biarlah Engkau bawa kami terus bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau membuka setiap kami. Kami berdoa, Engkau terus menolong setiap jemaat-Mu, menolong gereja-gereja yang ada, menolong setiap tempat di mana kami berada. Biarlah kehadiran kami menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa sekali lagi buat pemerintah kami, supaya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan kesatuan. Engkau melindungi negara dan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau menolong setiap tenaga kesehatan, memberkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka sukacita, damai sejahtera. Demikian juga setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang keluarganya sedang mengalami sakit. Tuhan Engkau berikan ke mereka kekuatan. Kami tidak sedang berfokus kepada itu semua. Kami sedang berfokus kepada rencana-Mu. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Ajar kami terus mengasihi Engkau, karena hanya dengan mengasihi Engkau kami akan dapat melihat rancangan-Mu yang baik ya Tuhan. Ketika kami justru mengasihi diri sendiri, justru merasa bahwa kami paling menderita, disitulah kami kehilangan pandangan terhadap rencana-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus mengasihi Engkau. Hanya dengan demikian kami akan mengerti rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya untuk memberikan engkau kekuatan penghiburan yang baru. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah pertumbuhan rohanimu, diberkatilah apa yang kau tabur di dalam takut akan Tuhan dan di dalam sukacita oleh karena mengasihi Tuhan. Apa yang kau kerjakan di dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang kau persembahkan di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidaklah sia-sia. Dan biarlah Tuhan menaungi engkau dan mengedangkan tangannya untuk engkau melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput setiap kita. Tidak ada yang tertinggal oleh karena saudara dan saya didapati setia. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Happy Sunday dan tetap semangat. Haleluya. Haleluya.